Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Indovariana Kitandra dengan NIM akhir 076 kelas S1 TMC. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester proses manufaktur 2. Jadi, yang pertama itu ada sambungan dan posisi las. Yang pertama itu ada boot join. Sambungan yang dibentuk dengan cara menyatukan ujung pada kedua bagian pada sambungan las boot join. Kedua bagian objek yang ingin dilas diletakkan pada bidang yang sama dan saling berdampingan. Secara pengaplikasian, sambungan boot join ini adalah sambungan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyatukan objek las. Jadi nanti untuk sambungan boot join ini dia tuh antara dua sisi benda kerja itu akan dilas di tengah-tengahnya seperti ini. Lalu yang kedua itu ada corner join, sambungan yang dibentuk dari dua buah benda kerja atau objek dengan cara lasnya membentuk sudut berbentuk huruf L, hampir sama dengan T-join. Bedanya sambungan ini dibentuk pada ujung objek lainnya. Jadi di sini tuh bisa dilas di sebelah sini maupun di sebelah sini. Lalu selanjutnya ada lap join, sambungan yang terdiri dari dua benda kerja atau objek kelas yang saling bertumpukan atau tumpang tindih. Pengaplikasian sambungan ini biasanya cenderung untuk objek berbentuk plak tipis seperti bodi kereta. Lap join bisa diaplikasikan pada salah satu sisi atau pada kedua sisi agar kekuatan las lebih baik. Jadi untuk lap join ini dia tuh akan dilas di sebelah sininya. Jadi antara dua plat ini saling tumpang tindih lalu akan dilas pada bagian sininya. Lalu selanjutnya ada T-join, sambungan yang berbentuk menyerupai huruf T. Tipe sambungan ini banyak sekali diaplikasikan untuk konstruksi atap, konveyor, dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Sambungan T dibuat dengan memotong dua bagian pada sudut 90 derajat dengan satu bagian yang terletak di tengah bagian lainnya secara tegak lurus yang berbentuk huruf T. Lalu selanjutnya ada S-join. S-join ini diaplikasikan dengan cara menggabungkan dua buah objek atau benda las yang dibentuk secara paralel. Kedua bagian tersebut juga dapat digunakan sejajar atau memiliki flashing edge. Lalu selanjutnya itu ada posisi pengelasan. Posisi pengelasan ini ada tiga. Yang pertama horizontal position weld, lalu yang kedua flat position weld, lalu vertical position weld. Horizontal position weld mengelas dengan posisi mendatar merupakan pengelasan yang arahnya mengikuti arah garis mendatar atau horizontal. Pada posisi ini, kemiringan dan arah ayunan elektroda harus diperhatikan karena akan sangat mempengaruhi hasil pengelasan. Posisi benda kerja biasanya berdiri tegak atau agak miring sedikit dari arah elektroda las. Pengelasan posisi mendatar sering digunakan untuk pengelasan benda-benda yang berdiri tegak, misalnya pengelasan badan kapal laut atau horizontal. Lalu selanjutnya ada flat position weld. Posisi dalam pengelasan ini adalah posisi yang paling mudah dilakukan. Posisi ini dilakukan untuk pengelasan pada permukaan datar atau permukaan agak miring, yaitu letak elektroda berada di atas benda kerja. Lalu untuk vertical position weld, mengelas dengan posisi tegak, merupakan pengelasan yang arahnya mengikuti arah garis vertikal atau tegak. Seperti pada horizontal position, pada vertical position, posisi benda kerja biasanya berdiri tegak atau agak miring sedikit ke arah dengan gerak elektroda las, yaitu naik atau turun. Misalnya pengelasan badan kapal laut arah vertikal. Lalu selanjutnya ada groove weld plates. Jadi untuk groove weld plates ini ada terbagi jadi beberapa. Yang pertama ini ada 1G, posisi pengelasan datar atau posisi downhand. Lalu yang kedua ada posisi dengan pengelasan horizontal atau mendatar. Lalu yang ketiga ini ada posisi pengelasan vertical down yang ini atau dengan yang ini itu vertical up. Lalu selanjutnya ada juga yang ini posisi pengelasan di atas kepala atau overhead. Lalu kalau yang tadi itu untuk plat, ini tuh untuk pipa. Yang pertama itu ada posisi pengelasan datar, pipanya dapat diputar. Lalu ada juga pengelasan horizontal sumbu tegak dengan pipa dapat diputar. Lalu ada juga posisi pengelasan vertikal up sumbu datar namun pipa tidak diputar dengan arah pengelasan yang naik. Lalu selanjutnya ada posisi pengelasan vertikal down sumbu datar namun pipa tidak dapat diputar dengan arah pengelasan turun. Lalu untuk ini fillet weld plate di mana dia tuh ada posisi pengelasan datar atau downhand.
Lalu yang kedua ini ada posisi pengelasan horizontal atau mendatar. Lalu yang ketiga ada posisi pengelasan vertikal up dengan arah naik atau down dengan arah turun. Lalu juga ada posisi pengelasan di atas kepala atau overhead yang ini. Lalu ini untuk pipanya sama seperti yang tadi. Yang ini tuh ada dengan posisi pengelasan sumbu pipa flange miring 45 derajat dapat diputar. Lalu ada juga posisi pengelasan sumbu pipa tegak vertikal diameter berbeda atau pipa flange flat di bawah tidak dapat diputar. Lalu ada juga posisi pengelasan sumbu pipa horizontal dengan arah mendatar atau downhand dan dapat diputar. Ada posisi pengelasan sumbu pipa tegak vertikal dengan pengelasan di atas kepala atau overhead tidak dapat diputar. Lalu posisi pengelasan sumbu pipa horizontal dengan arah naik dan tidak dapat diputar. Lalu selanjutnya ini ada bab 2 yaitu prosedur pengelasan. Yang pertama ada perencanaan, rencana tentang jadwal pembuatan, proses pembuatan, alat-alat yang diperlukan, bahan-bahan, urutan pelaksanaan, persiapan pengelasan, perlakuan setelah pengelasan, pengaturan pekerjaan, dan lain-lainnya. Dalam memilih proses pengelasan, harus dititik beratkan pada proses yang paling sesuai untuk tiap-tiap sambungan yang ada pada konstruksi. Dalam hal ini tentunya dasarnya adalah efisiensi yang tinggi, daya yang murah, penghematan tenaga, dan penghematan energi sejauh mungkin. Proses pengelasan yang dipilih harus sudah ditentukan dalam tahap perencanaan konstruksi. Dalam pemilihan ini sebaiknya dibicarakan di antara 3 pihak perencana, pelaksana, dan peneliti di laboratorium dengan titik berat pada pihak pelaksana. Dalam penentuan ini sebaiknya kita juga harus mempertimbangkan alat yang akan dipakai. Lalu selanjutnya ini ada prosedur pengelasan, membersihkan bahan yang akan dilas, bisa menggunakan palu untuk membersihkan kerak, lalu bisa juga menggunakan sikat baja untuk hasil yang optimal. Terus tempatkan bahan yang akan dilas pada tempat yang sudah disiapkan, baik itu di meja kerja ataupun di lantai. Kalian juga bisa mengatur kerapatan di antara dua benda, pakai klem jika diperlukan. Tempatkan masa mesin las pada salah satu sisi bahan yang akan dilas, tambahkan elektroda pada panel penjepit elektroda di mesin las, pasang kemiringan elektroda sesuai dengan urutan bahan. Umumnya sudah ada tempat khusus kemiringan elektroda pada tang penjepit elektroda. Lalu sesudah bahan siap untuk dilas, perlahan-lahan dekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. Jarak di antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas ini sangatlah mempengaruhi kualitas pengelasan. Bila jarak begitu jauh, akan muncul percikan seperti hujan bintik-bintik api, proses pengelasan ataupun pengelasan yang tidak prima. Lalu ada juga kita harus memakai masker pelindung dan kacamata las. Lalu hasil yang baik ini bisa dilihat jika permukaan yang dilas itu berbentuk seperti gelombang rapat seperti teratur menutup sempurna sisi las. Jadi jika sudah selesai, bersihkan kerak yang menutupi sisi yang akan dilas menggunakan palu, periksa kembali apakah ada sisi yang belum sempurna. Jika belum sempurna itu kalian bisa ngulanginnya lagi. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada persiapan pengelasan. Persiapan pengelasan ini yang pertama itu bisa memutuskan proses las yang akan digunakan seperti SMAW, GTAW, GMAW, OAW atau SAW. Terus juga harus dipersiapkan gas pelindungnya, jenis elektroda yang digunakan, pengaplikasian preheating atau post heating, jenis polaritas yang digunakan, AC, DC plus ataupun DC min, besar kecilnya arus pengelasan, jenisnya lalas untuk proses pengelasan OAW, tindakan-tindakan lain sehingga menghasilkan pengelasan yang baik yang memiliki kekuatan mekanis, kimiawi maupun yang lainnya, relatif sama dengan bahan dasar yang akan dilas. Lalu selanjutnya itu ada K3 pengelasan. Konsep K3 pengelasan sendiri itu memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Yang pertama itu dalam K3 kita bisa menyiapkan APD seperti uniform rompi, helm, sepatu safety, masker, sarung tangan kulit, jaket welding atau apron, welding cap, screen, dan kacamata. Wajib dipakai selama pekerjaan pengelasan atau welding. Lalu kita juga bisa menyiapkan sumber telinga atau earplug, menyesuaikan dengan tempat kerja jika ada paparan bahaya kebisingan. Lalu persiapan peralatan itu yang pertama kita persiapkan adalah alat pemadam api ringan atau APAR portable. Pastikan peralatan dalam
kondisi normal, stang holder, kabel-kabel power tidak ada yang terkelupas atau dalam keadaan aman dan terpasang dengan baik pada panel. Lalu selanjutnya itu ada perlakuan setelah pengelasan. Salah satu perlakuan panas yang dapat diberikan pada logam atau paduan setelah pengelasan yaitu proses annealing. Proses annealing ini merupakan proses perlakuan panas terhadap logam atau paduan dengan memanaskan logam tersebut pada temperatur tertentu, menahan pada temperatur tadi beberapa saat dan mendinginkan logam tadi dengan laju pendinginan yang sangat lamban. Proses perlakuan panas yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki sifat mekanik dari logam dan paduan, memiliki tujuan untuk meningkatkan keuletan, menghilangkan tegangan internal, menghaluskan ukuran butir kristal, dan meningkatkan kekerasan atau tegangan tarik pada logam. Lalu untuk bahaya pengelasan sendiri, yang pertama ada bahaya tersandung, terpleset, tergelincir, terjepit, terbentur, terantuk, dan sejenisnya. Lalu yang kedua ada pada bahaya kelistrikan, di mana instalasi kabel las, panel listrik, dan sejenisnya. Terus di bahaya di lokasi kerja atau pengelasan welding, pada tempat ketinggian potensi bahaya jatuh, tempat kerja dengan sudut kemiringan potensi pekerja tergelincir, paparan panas, paparan debu, paparan bising, dan sejenisnya. Sebelum dilakukan pekerjaan pengelasan harus diambil tindakan pengamanan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan keadaan setempat untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, atau ledakan. Potensi bahaya pekerjaan pengelasan secara umum adalah sebagai berikut: bahaya listrik, bahaya panas, bahaya radiasi, bahaya debu, asap las, atau fume. Untuk pekerjaan pengelasan tertentu dan di tempat-tempat tertentu yang dianggap berbahaya, sebagai contoh area mudah terbakar, ruang tertutup, atau confined space, pada ketinggian wajib menggunakan peralatan dan atau cara pengelasan yang khusus serta harus dengan izin tertulis kepala teknik dan harus diawasi oleh tenaga ahli dalam bidang tersebut. Lalu untuk teknik pengelasan sendiri, yang pertama itu ada pengelasan listrik, di mana metode yang menggunakan arus listrik ini menghasilkan panas cukup untuk melelehkan logam dan bahan pengelas. Dalam pengelasan listrik terdapat dua jenis utama, yaitu pengelasan SMAW dan GMAW. Lalu selanjutnya itu ada pengelasan gas, di mana dia itu melibatkan penggunaan gas terbakar seperti asetilena sebagai sumber panas untuk melelehkan logam dan bahan pengelas. Lalu selanjutnya ada pengelasan busur listrik, dia itu nyari sama dengan pengelasan listrik, di mana pengelasan busur listrik ini terdiri atas SMAW, GTAW, SAW, dan GMAW. Pengelasan tungkulas ini melibatkan penggunaan tungku gas untuk memanaskan logam dan bahan pengelas hingga suhu yang cukup tinggi. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, bahan logam dan bahan pengelas digabungkan untuk membentuk sambungan yang kuat pada saat mendinginkan. Lalu selanjutnya ada pengelasan gesek, di mana pengelasan gesek atau friction welding ini metode pengelasan yang melibatkan gesekan antara dua bahan logam atau benda kerja yang akan disambungkan. Gesekan ini menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan logam dan membentuk sambungan. Lalu selanjutnya juga ada pengelasan laser beam welding, menggunakan sinar laser yang sangat terfokus untuk mencairkan dan menyatukan logam. Lalu selanjutnya ada resistensi welding, di mana dua logam digabungkan dengan menekan dan meneruskan arus listrik tinggi. Panas dihasilkan oleh resistensi listrik saat arus melewati logam, menyebabkan melelehkan logam dan penyatuan keduanya. Lalu bab ketiga adalah las pada bejana dan pipa. Yang pertama adalah las pada bejana tekan, yang ini, di mana dalam industri bejana tekan dan pipa, las sangat penting untuk menyambungkan bagian-bagian pipa dan bejana tekan secara kuat dan tahan terhadap tekanan dan korosi. Proses las ini seringkali menggunakan metode las seperti las busur listrik atau SMAW, GMAW, GTAW, atau metode las lainnya tergantung pada kebutuhan dan material yang digunakan. Las dalam saluran pipa ini sering digunakan dalam konstruksi perpipaan, baik secara jaringan untuk distribusi air, gas, maupun minyak. Proses las ini memastikan bahwa sambungan pipa bersifat kedap-air dan tidak bocor. Metode las yang biasa digunakan itu bisa SMAW, GMAW, las terbuka, atau metode las pipa khusus lainnya seperti las orbital. Lalu selanjutnya las dalam mesin-mesin konstruksi,
Dalam konteks mesin-mesin konstruksi ini las digunakan untuk menyatukan berbagai bahan logam atau bagian-bagian yang membentuk struktur mesin tersebut. Proses las ini sangat penting untuk memastikan kekuatan, kekakuan, dan integritas struktural mesin. Metode las yang digunakan untuk ini mungkin bervariasi tergantung pada aplikasi dan kebutuhan spesifikasi mesin. Lalu selanjutnya adalah las dalam kendaraan rel. Seperti di kereta api atau sistem lainnya, biasanya digunakan untuk menyambungkan rel-rel tersebut menjadi satu sistem yang utuh. Las pada rel harus sangat kuat dan tahan terhadap tekanan serta goncangan yang dirasakan oleh kereta yang melintas. Metode yang biasa digunakan itu adalah thermal welding atau las busur listrik. Lalu selanjutnya ada mesin las SMAW dan OAW. Mesin las SMAW ini adalah contoh mesin las SMAW. Di sini ada sumber listriknya. Di sini kabel dari sumber listrik, generator, gagang elektroda, kabel listrik elektroda, ini ada elektrodanya, logam induk, ini ada kabel massa atau kabel ground, ada juga meja. Jadi yang pertama itu kita harus untuk menyalakannya, yang pertama kita menancapkan kabel ini ke sumber listrik agar alur listrik ini masuk ke dalam generator listrik atau buat power supply-nya. Lalu selanjutnya kabel listrik elektroda ini akan mengantarkan listrik kepada elektroda. Jadi sebelum itu elektrodanya itu harus dipasang kepada gagang elektroda atau penjepit ini. Nanti jika sudah dipasang, dia akan teraluri arus listrik. Terus ini tuh kabel massa, dia untuk mengalirkan listrik dari power supply ke bahan yang akan dilas. Lalu selanjutnya itu ini ada bahan yang akan dilas, jadi kalian bisa, jika ingin mengelasnya itu kalian bisa mencoba untuk memantiknya terlebih dahulu untuk mengetes apakah arus listrik itu sudah bisa dipakai apa belum. Jika sudah ada percikan api atau mantik itu, baru kalian bisa mengelasnya, seperti itu. Lalu di sini tuh fungsi meja untuk alas atau penopang agar las lebih mudah dilakukan. Lalu ini ada mesin las OAW. Yang pertama ini ada tabung oksigennya, terus ada keran selatan asetilin, lalu ada torch buat mengeluarkan apinya, lalu ada keran selatan oksigen, ada saluran oksigen, saluran asetilin, tabung asetilin, regulator oksigen, cylinder pressure, dan adjusting screw. Jadi untuk menyalakan las OAW ini kita harus membuka katup gas asetilin pada blender las, lalu buka katup oksigen pada blender las, kemudian dibiarkan sekitar 5 detik untuk memberi percikan api dengan pematik, lalu atur nyala api las. Pada mesin las OAW ini kita bisa mengatur untuk oksigen sebesar 2-3 bar dan asetilin sebesar 0,5 bar. Lalu selanjutnya itu ada praktek pengelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Infania Nakitandra dengan NIM akhir 076 dari angkatan 2022 kelas TMC. Jadi di sini saya akan mempraktekkan tentang mengelas. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah benda-benda yang akan dipersiapkan. Yang pertama, ini sebagai topeng agar kita terlindungi dari cahaya las. Lalu ini ada kabel massanya untuk ditaruh pada benda yang akan dilas. Lalu elektrodanya. Terus ini penjepit elektroda. Lalu ini benda yang akan dilas. Ini sebagai palu untuk memukul hasil lasnya nanti. Jadi terlihat seperti apa hasil lasnya. Lalu ini ada sarung tangan untuk tangan kita dan sikat las. Oke. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Yang kedua yang harus kita persiapkan itu berarti adalah kita harus menancapkan kabel massanya ke benda yang akan dilas. Jadi nanti aliran listriknya itu akan keluar. Jadi ini dijepit di sini untuk mengaliri arus listrik dari power ke benda yang di sini. Terus selanjutnya itu penjepitan elektroda. Jadi untuk elektroda ini sendiri harus dijepit 90 derajat seperti ini. Jadi yang di ujung sininya itu dijepit ke dalam sini. Sudutnya harus 90 derajat. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk posisi berdiri yang benar itu kita harus berdiri di belakang elektrodanya ini. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi jangan seperti ini. Jadi kalau seperti ini tuh nanti tuh bakal cahaya lasnya tuh bakal langsung mengarah kepada kita. Jadi kalau di sini kan cahaya kita membelakangi cahaya lasnya.
Lalu selanjutnya ada praktik menapas. Oh iya. Jadi kita bisa pakai topengnya dan sarung tangannya. Sarung tangan dulu. Nggak enak ya pakai sarung tangan dulu. Nah, untuk jadi kalau untuk memantik sumbunya itu teman-teman, kita bisa memantikan sumbu dari elektrodanya itu ke benda yang akan dilas seperti ini. Nah, nanti tuh lama-lama dia akan keluar percikan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk membuat jalur las yang benar itu, jalur las itu biasanya itu dia lurus gini teman-teman, tapi agak begini. Nah, seperti itu. Habis itu saya akan praktekkan. Selanjutnya untuk konsep las sendiri itu kita harus mengasih dari satu sisi kayak gini. Terus habis itu elektrodanya itu didekatkan dengan bahan yang akan dilas. Nah, misalkan belum keluar apinya itu bisa dipantik-pantik dulu seperti ini. Nah, misalkan udah keluar itu bisa langsung jadi elektroda itu didekatkan kan akan menempel. Terus nanti akan habis kan. Setelah akan habis itu jadi semakin didekatkan gitu elektrodanya. Nah, kita coba. Jadi misalkan belum keluar langsung percikan apinya itu bisa di panik dulu. Nah, seperti ini. Ini kan berarti udah ada keluar percikannya. Nah, itu dari satu sisi seperti ini bisa langsung dicoba las. Caranya. Jadi buat jalur lasnya itu dibuat lurus gitu. Nah, sekian untuk praktek las hari ini. Terima kasih. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada identifikasi pengelasan. Untuk identifikasi pengelasan sendiri, di sini saya akan memakai 2 buah plat yang dimana mereka dilas menjadi satu. Untuk pengelasan yang dipakai untuk mengelas 2 plat ini adalah SMAW dengan tipe sambungan wood joint. Pengelasan ini menggunakan elektroda ukuran 2,6 mm dengan jenis elektroda E6013 RB26 dengan ampere 85 ampere dan tebal plat besi 3 mm. Pengelasan ini mengalami 2 metode yaitu root pass atau penembusan dan langsung ke caping. Pada saat root pass atau penembusan, pengelasan mengalami nyala busur las listrik yang kurang stabil sehingga mengalami cacat las overlap karena logam pengisi tidak melebur dengan sempurna dan terjadi tidak menembus pada beberapa tempat dalam jalur las. Pada saat capping terjadi cacat las undercut dikarenakan gerakan akselerasi yang tidak stabil dan penggunaan ampere yang sangat tinggi. Kemudian juga terjadi cacat las slack inclusion karena kurang bersih ketika menghilangkan kerak sebelum proses pengelasan berlangsung. Jadi untuk benda ini adalah 2 buah plat. Lalu ini adalah sisi depan yang dilas dan ini adalah sisi belakang yang dilas. Seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya presentasikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.